Mari kita mau siapkan hati untuk kita boleh menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, mari Bapa, Kau yang siapkan kami sekali lagi untuk kami boleh menerima benih firman-Mu. Biar benih ini boleh kami terima dan boleh kami tanam di hidup setiap kami dan menghasilkan buah-buah yang manis dari kehidupan setiap kami. Tuhan, kami percaya buat kami boleh menangkap dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Jadi dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semuanya, shalom ya. Hari ini kita mau belajar, saya dapat tentang be the best version. Saya ini lagi belajar akan hal ini. Sebenarnya saya dengar firman ini dari Bu Iin di Mahanaim tentang the best version of you. Dan saya pelajari, Tuhan, jadi yang namanya the best version itu bagaimana? Atau harus seperti apa untuk kita boleh menjadi the best version di mata Tuhan? Karena saya percaya setiap kita pasti mau jadi versi yang terbaik dari hidup kita. It's all good. Jasmani, rohani good, pelayanan good, keluarga good, pekerjaan good, semuanya good, benar? Pasti semua pengen ngalamin yang tergood, yang terbaik dari hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah untuk kita the best version, kadang kita keliru dari sudut pandang mana untuk kita menjadi the best version. Apakah menurut pandangan kita, kita ini sudah baik, atau kita mau berkata menurut pandangan Tuhan. Kadang kita boleh merencanakan, kadang kita boleh berkata, ya saya udah baik-baik aja, saya juga udah rajin doa, rajin pelayanan, tapi kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam seluk-beluk hati kita. Yang kadang tanpa kita sadari, mungkin bukan itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan hari ini, be the best version. Dari sudut pandang Tuhanlah yang harus kita miliki. Ayat Efesus 2 ayat yang 10. Efesus 2 ayat 10, kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Ini ayat yang sangat memberkati sekali. Mengingatkan kita bahwa mau sesukses apapun kita di dunia ini, mau sekaya apapun, berlimpah apapun dalam kehidupan kita di dunia ini. Ayat ini mengingatkan apa? Kita ini tetap buatan Allah. Dari ayat ini saya ambil 3 hal yang penting. Tentu yang pertama, kita ini buatan Allah. Artinya apa? Kita ini bukan produk gagal. Amin. Kita diciptakan Tuhan, kita dibuat oleh Tuhan, bukan untuk gagal. Artinya apa? Saya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita precious, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan punya kehendak bebas ketika Dia menciptakan alam semesta beserta isinya. Dari hari pertama sampai hari kelima, Dia menciptakan, menjadikan semua dan seisi dunia ini. Dan di hari ke-6 diciptakanlah manusia. Kurang berharga apa kita di hadapan Tuhan? Tuhan membuat segalanya ada terlebih dahulu, baru manusia diciptakan di urutan terakhir. Coba bayangkan kalau kita diciptakan di hari yang kedua. Nah,
Dunia belum komplit, bumi ini belum komplit. Apakah manusia bisa bertahan hidup? Tidak. Karena kita ini buatan Allah. Berarti apa? Dari semula Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita. Sejak kita masih ada di surga, belum turun ke dunia, Tuhan sudah menggariskan, mencatat untuk kehidupan kita selama di dunia ini akan jadi seperti apa. Jadi hari ini, sadari kita ini buatan Allah. Lalu yang kedua dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita harus sadar every day bahwa di luar Tuhan kita ini bukan apa-apa. Ya kita bangun tidur masih bisa nafas, itu karena Tuhan atau bukan saudara? Karena Tuhan. Kita masih bisa melek, kita masih bisa PW di tempat ini karena Tuhan. Bukan karena kita. Tuhan berhak dan bisa mengambil kapanpun baterai nyawa kita, ya kan? Kita ini cuma bisa bergantung sama Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus artinya apa? Tanpa Yesus kita ini bukan apa-apa. Tanpa Yesus kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Dan kenapa kita diciptakan? Dikatakan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Tuhan menubuatkan kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi pelaku firman. Dan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan hari ini saya tanya, apakah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik sepanjang hidup kita dari 0 tahun sampai umur kita pada hari ini, saudara? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Untuk pekerjaan yang baik artinya apa? Kita masuk di dalam God's plan atau rencananya Tuhan. Atau kita masuk di dalam jalannya Tuhan. Kalau kita ada dalam jalan Tuhan, saya percaya kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Tapi kalau kita menyimpang kanan dan kiri, saya nggak tahu apa yang kita lakukan, pekerjaan apa yang kita bisa hasilkan dari hidup kita. Tapi hari ini, di ayat ini berkata, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. The best version adalah ketika kita bisa menghidupi akan firman ini, saudara. Bukan yang terbaik menurut pandangan kita, menurut kacamata kita. Tapi yang terbaik menurut kacamata Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-6. Dikatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup kita dari awal sampai nanti pada akhirnya pada hari Tuhan datang yang kedua kali. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Amin, saudara. Jadi dengan apa kita bisa membalas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, saudara? Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu. Dia Alfa dan Omega.
Dia yang memulai dan Dia Tuhan yang akan menuntaskannya sampai akhir dalam hidup kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang berhutang atas kita, tapi Tuhan akan menuntaskannya bagi setiap kita. Memulai yang baik berarti apa? Membuat rencana yang baik untuk kita. Jadi saya katakan bahwa Tuhan sudah menulis, menggariskan bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Dari awal kita memulai, menjalani, dan mengakhiri yang baik. Tentunya kita tetap ada di dalam Tuhan. Start strong, finish strong bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya pasti kita semua pengen start strong, finish strong bersama dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita saudara hari-hari ini. Menjadi the best version dari hidup kita. Kita harus tahu, kita harus menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Bukan maunya kita, bukan kehendak kita, tapi kehendak dan maunya Tuhan atas hidup kita. Ya. Saya ini gak ada kepikiran saudara untuk mengembalakan anak-anak muda. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Dulu pas saya hidup di masa-masa dulu. Tapi saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Dan kalau yang Tuhan mau, kita ini bisa apa saudara? Mau kita lari, mau kita nolak, tetap akan jatuhnya ke kita. Benar? Mau kita membeberkan 1000 macam alasan ke Tuhan, Tuhan gak bisa Tuhan, saya ini udah terlalu dewasa gitu kan. Untuk adik-adik saya ini gitu kan. Tapi saya percaya bahwa kalau yang Tuhan mau, ya udah Tuhan tuh akan mereka-rekakan dan gimana caranya ya akan tetap itunya apa bagian itu akan jatuh ke tangan kita. Dan saya belajar untuk menyelaminya, saya belajar untuk menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Meskipun kadang daging meronta-ronta, ya kan. Kadang daging ini kayak keseret-seret, kebeset-beset gitu kan. Tapi saya belajar untuk mengikuti, untuk setia di jalan dan maunya Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga akan ngalamin apa yang menjadi maunya Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara, belajar untuk menjalaninya. Mau kemanapun kita lari dari panggilan dengan alasan yang mungkin bisa diterima dengan pikiran manusia kita. Tetapi tetap kehendak dan rencana Tuhan yang terlaksana dalam hidup setiap kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, ayo jadi versi yang terbaik, kita ikut maunya Tuhan, bukan maunya kita. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi the best version artinya apa? Kita diperbaharui oleh yang namanya Roh Tuhan. Bukan kita yang disetir oleh dunia. Bukan. Bukan kita yang disetir oleh iblis. Bukan. Tetapi kita akan dibawa, diperbaharui, dinavigasi, diarahkan oleh yang namanya Roh Tuhan.
itulah the best version dalam hidup kita. Kita diarahkan, diperbaharui, diubahkan, bahkan dipulihkan oleh Roh Tuhan. Tapi hari ini yang mau saya tanyakan, apakah benar Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, atau malah mungkin kita sedang disetir oleh dunia ini? Atau mungkin kita sedang diperdaya atau diperbudak oleh si jahat lewat dunia ini. Tanya pada diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Apakah hari ini kita lagi in dengan Roh Tuhan, atau mungkin tanpa sadar dan bahkan kita nggak tahu bahwa sebenarnya hidup kita lagi disetir oleh dunia atau si jahat. Kalau kita bicara tentang the best version, bukan cuma tentang pencapaian apa yang sudah kita raih, tetapi dikatakan apa? Proses pembentukan. From bad to good. Setiap kita pasti ngalamin proses. Ngalamin yang tidak enak itu setiap kita pasti ngalamin. Tetapi seberapa kita kuat, seberapa kita bertahan dalam proses itu, itulah yang akan membuat kita menjadi versi yang terbaik yang Tuhan mau dari hidup kita. Contoh Petrus. Dia murid kesayangan, dekat dengan Yesus. Pokoknya all out buat Yesus pada masa itu. Dan dia dengan sangat yakin pernah meyakinkan Yesus bahwa aku nih Tuhan akan menjadi the best version buat engkau. Aku gak akan ngecewain engkau, aku gak akan membohongi engkau, tidak akan menyangkal engkau. Tapi kita buka ya, Matius 26 ayat 30 sampai 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang Tuhan imannya, dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata, demikian juga. 2 kali Petrus bilang sama Yesus hari itu. Sekalipun nih teman-teman saya imannya goyah, goncang, aku sekali-kali tidak Tuhan. Lalu dia ngomong lagi, sekalipun aku harus mati sama engkau Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau seperti yang kau katakan barusan. Tetapi kita sudah sama-sama tahu ceritanya, ya Petrus gagal. Dia menyangkal 3 kali, tepat seperti yang Yesus katakan. Dengan yakin, dengan gagah dia bilang, Tuhan, imanku tidak akan goncang. Tuhan, walaupun aku harus mati sama engkau, aku enggak akan menyangkal engkau. Kadang kita menjadi seperti Petrus hari-hari ini. Tuhan, aku menyerahkan hidupku, aku berjanji aku enggak akan menyangkal, aku enggak akan ninggalin kau.
Aku gak akan nukarin kau dengan apapun yang dunia tawarkan. Dari mulut kita mungkin bisa ngomong kayak gitu. Tetapi pada actionnya apakah benar perbuatan kita selaras dengan perkataan kita. Dan Petrus hari itu gagal. 2 kali dia meyakinkan Tuhan. Tetapi pada actionnya gagal. Kegagalan Petrus itu adalah sebuah proses dan pembentukan bagi hidupnya. Kita sama-sama tahu bagaimana kisah Petrus setelah Yesus naik ke surga, ya kan? Menjadi hamba Tuhan, memberkati banyak orang. Tuhan tahu kalau Petrus itu akan gagal, meskipun dia ngomong 2 kali meyakinkan, tapi Yesus tahu kalau ini anak nih pasti akan gagal. Tetapi kacamata Tuhan, the best version pada pandangan Tuhan, itu berkata ini anak punya potensi. Yang sudah ada dan Tuhan taruh dalam hidupnya. Namanya orang gagal, pilihannya 2, mau terus maju atau give up. Dan sebagai guru, sebagai pemimpin, melihat anak didiknya gagal, dia bisa memilih. Dia mau menyemangati atau dia mau mematikan semangatnya. Tapi hari itu kacamata Yesus berkata ini anak punya potensi. Dia akan menjadi the best version di kemudian hari. Dan akhirnya apa? Petrus mengalami the best version dalam hidupnya. Memberkati, berkhotbah, menjadi berkat di mana-mana. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu Saudara? Kadang kita lupa bahwa kita kadang seperti Petrus. Kita ngomong A, B, C, D dalam doa kita ke Tuhan. Pagi baru doa, Tuhan aku mau berdoa hari ini aku mau hidup yang benar atau aku mau setia baca Alkitab. Sorenya bolong. Aduh capek Tuhan nanti lagi lah, pegel besok lagi aja. Hal kecil saudara. Paginya kita berkata aku mau rajin baca Alkitab. Tapi sore malam karena kondisi tubuh yang capek. Ya Tuhan besok lagi aja lah ya. Saya rapel, saya double portion besok. Memang dipikir Tuhan bisa kita tawar? Enggak bisa saudara. Kita kalau udah janji sama Tuhan kita enggak bisa nawar. Saudara mau berkata juga ditawar? Enggak mau kan? Ketika Tuhan berkata kita akan seperti pohon zaitun ya kan. Menghasilkan tetap hijau. Tapi Tuhan bilang karena kamu pernah nawar ya udah saya juga ngasih kamunya nawar. Mau enggak? Enggak mau saudara. Jadi hari ini ayo. Jadi the best version dalam kacamata Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Saya bagi 3 poin penghalang untuk kita menjadi the best version. Ini yang pertama. Kadang kita suka membandingkan diri dengan yang lain. Galatia 6 ayat 4. Dikatakan baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Kadang kita lebih mentingin, lebih musingin urusan orang daripada kita sendiri. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kadang kita lebih enak ngomongin orang daripada ngomongin diri sendiri. Kadang kita lebih nyaman ngerecokin kehidupan orang daripada kehidupan diri sendiri.
Dan kalau ini ada dalam hidup kita, inilah penghalang untuk kita menjadi the best version dalam pandangan Tuhan. Membandingkan membuat kita kehilangan kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan sudah menaruh hal yang baik dalam hidup kita. Masing-masing diberi talenta, setiap kita diberi keahlian. Dan kadang karena kita fokusnya ke sebelah, fokusnya ke rumput tetangga yang lebih hijau, itu menutup mata kita bahwa sebenarnya ada yang potensial juga dalam diri kita yang belum kita keluarkan. Dan kita lebih enak ngomong, wah itu ya lebih diberkati, wah itu ya padahal dia baru masuk, baru pelayanan kok udah disayang, udah diberkati, udah ngalamin banyak hal, udah dibawa kemana-mana, udah dibawa ke pulau-pulau, bahkan ke bangsa-bangsa. Saya yang udah lama tidak pernah diajak. Apakah pernah itu terjadi dalam hidup kita, saudara? Wah itu anggota baru, contoh Tante Ina di GK, wah kok lebih sering dipakai sama Tante Ina, dipercaya untuk masak ini itu. Saya yang dari awal membentuk GK misalnya, sekarang udah gak pernah dipercaya lagi. Gimana sih itu kan? Pilih kasih. Itu orang baru udah dipercaya banyak hal. Saya yang dari nol, bikin dari nol. Tapi saya gak dipercaya untuk memegang sesuatu. Ini hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Membandingkan diri kita dengan yang lain. Tapi hari ini kalau kita semua mau jadi the best version di dalam pandangan Tuhan, stop comparing, stop membandingkan diri sendiri. I don't care tetangga sebelah rumputnya lebih hijau, saya percaya rumput saya akan jauh lebih hijau dari yang sebelah. Amin. I don't care ini orang sebelah punya mobil Alphard, saya percaya saya akan punya mobil yang lebih dari Alphard mungkin. Amin. Tuhan bisa ngelakuin buat dalam hidup kita, saudara. Jadi stop comparing. Stay focused and connected with God. Setiap kita udah punya jatahnya masing-masing. Setiap kita udah punya bagiannya masing-masing. Buat apa kita pusingin urusan orang? Kalau kita setiap hari comparing terus, banding-bandingin terus, capek saudara. Capek, gak akan pernah ada habisnya. Ngeluh, tidak puas. Ngeliat lagi, wah ini kayaknya mau dibawa nih nanti nih. Wah ini nanti kayaknya mau dibawa nih ini. Stop membandingkan diri dengan yang lain. Karena setiap kita punya jatahnya masing-masing. Kalau engkau percaya, engkau yakin, engkau akan menerima, jadilah semua dalam hidupmu. Amin. Lalu yang kedua, penghalang yang kedua apa? Kita nggak tahu identitas kita ini apa. Siapa aku, apa tujuanku, untuk apa aku hidup, dan di mana arahku. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi identitas kita adalah apa? Kita ini adalah yang terpilih. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Kita yang dahulu mungkin gelap sudah dibawa Tuhan kepada terangnya yang ajaib.
Yang dahulu mungkin kita bukan siapa-siapa, bukan umat Tuhan. Kita berjumpa Tuhan, mempelajari Tuhan, kita terima Tuhan, dibaptis. Kita menjadi umat Tuhan. Jadi hari ini kita harus tahu siapa atau apa identitas kita dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Jangan sekali-kali kita menukar identitas kita dengan identitas yang lain. Kita ini kalau KTP hilang kan juga harus ngurus, sebenarnya. KTP itu kan kartu tanda penduduk, kartu sah bahwa kita adalah WNI, warga negara Indonesia. Kemana-mana butuh yang namanya KTP. Kalau kita nggak punya KTP, kemana-mana gampang atau susah? Susah. Itulah kita juga di hadapan kita. Kita harus punya yang namanya KTS. KPS, kartu pengenal surga. Kan? Karena kita warga negara kerajaan surga juga, saudara. Jadi hari ini kita harus tahu identitas kita ini siapa. Ada sebuah quotes yang berkata, you don't need to become someone else to be valuable. You are already valuable because you belong to God. Kamu nggak butuh untuk menjadi seseorang yang valuable, apa? Berharga ya? Pokoknya itulah ya. Tapi kita akan menjadi berharga karena kita kepunyaan Tuhan. Karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin dunia boleh berkata kamu gagal, kamu fail. Tapi Tuhan berkata, ayo bangkit nak. Kamu berharga, kamu akan bersinar. Mungkin dunia boleh berkata kamu jelek, kamu tidak baik. Tapi Tuhan berkata, aku kasih kamu kesempatan, ayo balik nak. Lakukanlah hal yang baik. Karena kita punya identitas warga negara surga. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, saya yakin itu. Identitas is not by casing dunia. Artinya apa? Bukan cuma casingnya yang terlihat wow, mewah. Tapi di sini inside-nya harus lebih mewah daripada casingnya. Inside kita harus lebih wow daripada casing kita. Karena nanti at the end di surga kita nggak akan ditanya, kamu prestasinya apa aja selama di dunia? Atau kamu sebagai apa di dunia? Oh saya di dunia saya menjadi CEO gitu kan. Mengepalai 100 perusahaan. Seberapa kayanya saya di dunia. Tapi kalau kamu nggak tahu identitasmu siapa di hadapan Tuhan, kamu nggak akan bisa masuk kerajaan surga. Karena yang Tuhan cari adalah apa? Identitasmu dari awal sampai akhir. I'm still child of God. Aku tetap menjadi anak-anaknya Tuhan. Jadilah child of God, bukan enemy. Ya. Jadi hari ini kenali sekali lagi identitasmu sebagai apa di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa engkau adalah anak Tuhan, berarti apa? Jauhilah yang jahat. Berarti apa? Lakukanlah firman. Simple saudara. Identitasmu apa dan siapa hari ini terlihat dari cerminan kehidupan kita sehari-hari.
hati-hati dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, penghalang yang ketiga, dikatakan nyaman di versi yang lama. HP aja ini kan selalu upgrade, benar? Ada versi yang terbaru, ada versi yang terbaru. Tapi kadang kita tanpa sadar terjebak di dalam situasi ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Versi lama udah berlalu. Versi yang baru sedang datang dalam hidup setiap kita. Petrus move on dari kegagalannya. Dia tahu dia mengecewakan Tuhan, dia tahu dia sudah menyangkal, padahal dia dengan yakin sebelumnya berkata, aku gak akan nyangkal engkau Tuhan. Tapi akhirnya dia gagal. Dan Petrus memilih untuk apa? Bangkit. Move on. Menjadi penerus Yesus pada masa ini. Dia pernah gagal, tetapi dia tidak terus menjadi nyaman di dalam kegagalannya. Kadang hari-hari ini kita menjadi terlalu nyaman dengan semua kegagalan di hidup kita. Ayo usaha lagi, udahlah saya udah berapa kali usahain, mentok, nanti juga pasti gagal lagi, udahlah males. Ayo dicoba lagi, udah berkali-kali saya nyoba, udahlah gak usah nyoba-nyoba lagi. Hasilnya akan tetap sama, gak akan ada perubahan. Kadang kita terlalu nyaman, terlalu nyantai, terlalu terlena dengan versi yang lama di hidup kita. Tapi firman-Nya berkata bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang Tuhan kirim dalam hidup kita. Jadi hari ini kegagalan apapun di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, mungkin kemarin kita gagal, ya udah hempaskan itu. Kita coba lagi, kita bangkit lagi dengan versi yang baru bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi hari ini jangan jatuh tapi bangkit seperti Petrus. Dia tahu dia gagal, tapi dia goes to new version. Dia menjadi penginjil, dia menjadi berkat buat banyak orang. Karena apa? Dia terus mau diproses dan dipulihkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlalu nyaman dengan apa yang sudah berlalu dalam hidup kita. Kadang mindset kita, pikiran kita gak bisa untuk dibawa maju karena kita terjebak dengan cara yang lama. Lagunya kan berkata, aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dikatakan lagi apa? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadi buat apa digondol terus dalam hidup kita, saudara? Buang semua versi yang lama dalam hidup kita. Dan mari melangkah dengan versi yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan sibuk menjadi versi terbaik menurut kacamata dunia. Tapi izinkan Tuhan membentuk kita semua menjadi versi yang terbaik menurut apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Karena saya percaya kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, kita akan menjadi versi yang terbaik bersama dengan Tuhan. Amin. Apapun yang kita doakan, apapun yang engkau rindukan, saya percaya kalau kita sudah ada di dalam versi yang terbaik bersama Tuhan, saya yakin, saya percaya Tuhan menyediakannya
bagi setiap kita. Amin. Jadi ayo semangat, jangan dengan kacamatamu tapi dengan kacamata Tuhan. Kita semua akan jadi the best version bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya, kami belajar untuk kami boleh menjadi versi yang terbaik dalam pandangan-Mu, dalam kacamata-Mu Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami untuk kami bisa menjalani hari demi hari, untuk kami tetap ada di dalam jalan-Mu dan rencana-Mu. Karena kami tahu kunci untuk kami boleh mengalami the best version, menjadi the best version dalam hidup kami, yaitu kami tinggal dekat, melekat dengan Engkau. Kami enggak mau menjauh dari kasih-Mu. Kami enggak mau menjauh dari firman-Mu. Dan kami enggak mau menjauh Tuhan dari Engkau. Tapi biar pada pagi hari ini, kuatkan dan mampukan setiap kami untuk menjalani hari demi hari. Untuk kami tetap ada di dalam jalan-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru Kau berikan bagi hidup setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami lagi ngalamin yang namanya lemah. Kami lagi ngalamin yang namanya kekhawatiran. Kami lagi ngalamin yang namanya ketakutan di hidup setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Kau yang akan menggantikan semua itu Tuhan dengan semua hal yang baru dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan mengubahkan semuanya dalam kehidupan setiap kami Bapak. Cara hidup kami yang lama, versi yang lama kayak mau buang jauh-jauh, lepas dari hidup kami. Dan kami percaya pagi ini versi yang baru, cara yang baru sedang Kau kirimkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari Bapa, buat kami boleh mengerti, menangkap dan melakukan akan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya biar firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini boleh kami tanamkan dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang super manis dari hidup kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, buat semua pergumulan kami, kesusahan kami, apapun Tuhan yang sedang kami hadapi Tuhan pada hari-hari ini. Kami percaya Kau Tuhan yang mendengar doa dan seruan kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang miskin Engkau perkaya. Kami percaya Tuhan, mari biarlah jadi firman-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya untuk kami menjalani hari demi hari sampai Tuhan datang yang kedua kali. Satu hal yang kami butuhkan, kami perlu Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami nyata dan sempurna Kau jadikan bagi setiap kami Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus, perkuat iman kami, pegang hati kami, dan jangan lepaskan kami dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Pagi ini kami berdoa buat bangsa negara kami. Masih di bulan Agustus Tuhan kami memperingati hari kemerdekaan bangsa kami. Kami percaya ini semua dalam rencana-Mu, Kau yang buat bangsa ini merdeka. Dan kami percaya Tuhan Kau juga akan membawa bangsa ini boleh mengalami from peak to higher peak. Boleh mengalami semua firman jadi nyata. Boleh mengalami semua berkat dan kelimpahan susu dan madu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Kau sertai, lindungi bangsa negara kami, semua kepemimpinan yang ada dari presiden sampai kepada yang ada di bawah-bawahnya. Kami percaya, mari Tuhan Kau tanamkan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan setiap mereka, biar mereka boleh memimpin, memerintah dengan baik seperti apa yang Tuhan mau. Biar mereka punya ketaatan, tunduk pada otoritas kerajaan surga. Biar setiap keputusan-keputusan yang diambil, itulah keputusan-keputusan yang berasal daripada Tuhan saja untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, mari Bapa pegang bangsa kami,
jamin bangsa kami sampai akhir, dan kami akan melihat Indonesia yang baru sedang Kau kirimkan di negeri ini, Indonesia yang diberkati, Indonesia yang dipulihkan, Indonesia yang dibangkitkan. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan buat negeri kami Indonesia Tuhan, dari sekarang dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk bangsa ini Tuhan, kami terus berdoa. Mari biar semua firman, semua nubuatan Kau nyatakan di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang sedang pelayanan di Surabaya Tuhan. Biar Kau yang juga berkati beliau, sertai beliau kemanapun beliau melangkah, melayani. Kami percaya Tuhan ada Engkau beserta dengan beliau, pasukan malaikat-Mu yang menjaga beliau. Dan kami percaya Tuhan, biar Tuhan sendiri yang terus menguatkan, Engkau sendirian terus menyediakan, menambahkan semua the best version bagi kehidupan Ibu Gembala kami. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang terus pakai beliau sampai Tuhan datang yang kedua kali, menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat segalanya. Pagi ini Tuhan kayak mau terima urapan, minyak urapan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, ini adalah tanda bahwa kami menyatu dan kami sepakat dengan Engkau. Mari kita siapkan minyak urapan kita saat ini. Tuhan, di tangan kami sudah taruh minyak di 3 jari kami Tuhan. Kami tahu ini bukan sesat, ini bukan hal yang mistis, tapi kami percaya ini adalah tanda supranatural yang Kau berikan bagi setiap kami. Biar minyak ini Tuhan menjadi lambang bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami urapi pikiran kami, kepala kami Tuhan, biar setiap pikiran kami menjadi seperti pikiran Kristus. Telinga kami boleh mendengarkan gema kerajaan surga yang terbaik yang kami dengar, yang daripada-Mu. Mulut kami Tuhan, kami urapi, biar dari mulut kami Tuhan, kami percaya keluar perkataan-perkataan firman yang daripada-Mu. Mata kami boleh memandang kepada Engkau, tertuju kepada-Mu, bukan kepada hal yang lain. Kayak mau urapi hati kami Tuhan, biar hati ini terus melekat dengan hati-Mu, menempel dengan Engkau, menyatu dengan Engkau. Semua tegar tengkuk kami, kelemahan kami, kebodohan kami Tuhan, semua yang bukan daripada-Mu kayak mau patahkan dalam nama Yesus. Biar ada ketaatan mutlak, penyerahan total yang Kau jadikan di hidup setiap kami. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, apa yang kami sentuh, Kau buat menjadi berhasil. Karena ini adalah tangan-tangan yang diurapi oleh Engkau, dan kami percaya apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, baik itu rohani maupun jasmani, semua Kau buat menjadi berhasil di tangan-Mu Tuhan. Kayak urapi kedua kaki kami Tuhan. Dalam nama Yesus, perkuat langkah kaki kami. Kemanapun Kau suruh kami pergi, buat kami melakukannya dengan setia. Kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah ada jejak kaki Tuhan yang mengikutnya dalam langkah kaki kami. Dan kami percaya Tuhan, mari Bapa, ini waktunya kami Tuhan terus menggemakan berita kerajaan surga sampai ke seluruh pelosok negeri ini. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang memampukan kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari Tuhan kami mau melangkah bersama dengan Engkau dari pagi sampai malam hari nanti. Kami percaya Engkau sendiri Bapa yang menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami percaya berkat yang terbaik yang daripada Tuhan Kau jadikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu Saudara.